Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Arya AR. Kali ini saya akan membahas tentang Kordau ataupun BTCS Mining dan PAU di Twitternya Kordau. Ada kabar terbaru tentang PAU ataupun Proof of Work. Untuk mining BTCS Mining kemungkinan akhir tahun ini akan memasuki mainnet ataupun di awal tahun ke depan di 2023. Itu informasi yang saya dapatkan. Oke. Kita memasuki ke Twitternya dulu, kita tengok apa isi yang terbaru tentang Proof of Work. Sebentar, ini ya, kita bacakan dulu. Mengapa bukti kerja? Ini pertanyaannya. Ini ada di link mediumnya juga tentang POW ini. Dalam postingan medium ini Kordau, ini tim inti core BTCS mining ya. Postingan medium ini menjelaskan mengapa POW Bitcoin dimasukkan ke dalam konsensus Satoshi Plus dan mengapa desentralisasi adalah inti dari protokol kami. Oke, kita lihat dulu ke POW-nya. Sebentar, saya akan bacakan sedetail mungkin. Ini ya, POW itu adalah Proof of Work, oke, atau disebut dengan singkatan POW. Adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan untuk mencegah adanya serangan cyber. Misalnya seperti mengirim email berbahaya, spam, atau seperti serangan distributed denial of service atau DDoS. Oke, ini dia nih ya. Serangan cyber sendiri dapat menghabiskan sumber daya sistem komputer hanya dengan mengirim beberapa permintaan palsu. Ini ya. Jadi untuk kalau POW ini untuk jangan ada nanti atau cyber yang menghack ataupun untuk menjaga keamanan Bitcoin BTCS miningnya sendiri. Oke, kita lihat lagi. Ulasan ini akan membahas lebih lengkap mengenai apa itu Proof of Work ataupun POW beserta cara kerja dan kegunaan di cryptocurrency. Oke, kita bacakan dulu sampai detailnya ya kan. Simak baik-baik kawan-kawan. Ini ya. Ini termasuk untuk cryptocurrency untuk semua kripto ya. Ini POW ini untuk keamanan ya. Jangan ada cyber yang masuk ke cryptocurrency. Oke. Apa itu Proof of Work atau POW? Oke, kita lihat. Penjelasan apa itu POW semakin banyak dicari seiring dengan makin populernya Bitcoin. Ini diciptakan dulunya sebelum adanya Bitcoin kalau nggak salah. Kita lihat dulu, bacakan dulu ini tentang Proof of Work. Oke. Padahal konsep POW ini sudah hadir terlebih dahulu sebelum Bitcoin ada ini kan. Ide POW dahulunya dipublikasinya oleh Cynthia Dewar dan Moninor pada tahun 1993. Ini ya. Namun untuk istilah Proof of Work sendiri diciptakan oleh Marcus. Ini yang ciptakan Marcus Jacobson. Oke, ini Jacobson. Dari Ari Jules dalam sebuah dokumen yang diterbitkan pada tahun 1999. Oke. Konsep ini kemudian diadaptasi oleh Hal Finan pada tahun 2004 untuk mengamankan uang digital. Jadi pertama dipakai sama ini ya, Finan ini ya. Pada tahun 2004, oke. Untuk mengaman uang digital. Melalui gagasan Proof of Work atau POW yang dapat digunakan kembali. Ia menggunakan algoritma hashing. Ini hashnya ya, kecepatannya ya. Atau SH256. Jadi ini kalau SH256 ini kebanyakan untuk cryptocurrency, Bitcoin dan LTC dan TRX dan seterusnya tentang cryptocurrency. Udah ada nih, kayak kalau untuk mining udah ada untuk hash atau kecepatan. Oke. Banyak kabar yang beredar bahwa POW adalah ide terbesar di balik dibuatnya white paper Bitcoin oleh Nakamoto. Ini oleh Satoshi Nakamoto ya kalau nggak salah dibilang, yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebab hal ini kemungkinan terjadinya konsensus tanpa kepercayaan namun dengan sistem yang terdistribusi. Oke, kita bacakan lagi. Untuk kegunaan Proof of Work POW di cryptocurrency. Kita bacakan lagi. Ini detail dari Proof of Work ya. Bitcoin merupakan sebuah aset kripto yang didukung oleh jejaring blockchain. Ini tentang masing-masing kripto itu ada blockchainnya sendiri ya. Dalam blockchain, seluruh catatan transaksi Bitcoin diatur dalam blok yang dirangkai secara berurutan. Metode ini diterapkan agar nantinya tidak ada pengguna yang dapat memalsukan penggunaan asetnya ini ya.
Jadi blockchain ini untuk kripto ini diatur oleh Bitcoin sebelumnya itu kan. Oke. Untuk menjaga aset, kalau blockchain ini tentang blockchain dibilang misalnya dengan cara menghabiskan aset yang sama lebih dari satu kali. Oke. Kalian bisa juga untuk memahaminya sendiri, bisa dilihat, bisa dibacakan tentang POW atau Proof of Work. Oke. Oleh karena itu, untuk mencegah gangguan pada blockchain yang bersifat publik, ini Proof of Work ini untuk pengamanan ya. Kalau masuk misalnya cyber, jadi ini kayak port charge tentang wallet itu ya, 12 digit angka itu ya. Itu Proof of Work termasuk. Oke. Versi yang berbeda akan segera ditolak oleh pengguna lain. Contoh, transaksi pengguna akan dicatat dalam blok dan diidentifikasi sebagai hash. Oke, hash ini termasuk dalam blockchain juga. Atau kecepatan mengirim di wallet ataupun di blockchain. Kalau blockchain itu termasuk walletnya ya. Seperti Trust Wallet, MetaMask, banyak lagi toko kripto misalnya kayak gitu. Itu termasuk blockchain, oke. Nah, rangkaian angka panjang yang memiliki sebuah fungsi dalam hash tersebut yang dikenal sebagai Proof of Work. Proof of Work sendiri tidak hanya digunakan pada blockchain Bitcoin, namun juga Ethereum dan banyak jejaring blockchain lainnya. Ini kalau blockchain iya kan disebutkan tentang semua jenis cryptocurrency misalnya gitu kan. Itu ada blockchainnya sendiri. Pasti ada blockchainnya sendiri. Ada juga yang kripto yang numpang di blockchain lain. Itu ada juga, bisa lihat. Banyak kayak gitu. Oke, kita bacakan lagi. Tetapi dia kalau untuk blockchain ini ada khusus blockchainnya sendiri, kebanyakan kayak itu kayak token pocket. Kalau token pocket kalau nggak salah TRC20 dia, kayak Binance BEP20 misalnya, seperti itulah blockchainnya, jaringannya. Sama itu, kalau jaringan sama blockchain hampir sama itu ya. Token pocket kalau nggak salah di jaringan ERC20 kalau nggak salah. Kalau Binance kan di BEP20. Kalau ERC20 itu sama juga kalau sama Ethereum kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah maksudnya gitu. POW dan penambangan. Proof of Work adalah persyaratan yang dibuat untuk mendefinisikan suatu perhitungan penambangan. Jika sekumpulan data tertentu hanya dapat menghasilkan satu hash saja, lalu bagaimana seorang penambang dapat memastikan mereka bisa menghasilkan hash di bawah target? Ini ya. Kalau hash ini untuk kecepatan miningnya kalau nggak salah, untuk tentang cryptocurrency dan di blockchain yang tadi saya bilang. Oke. Mereka akan mengubah masukan dengan menambahkan bilangan bulat yang disebut noise, nomor yang nantinya digunakan sekali. Noise ini ya, ini diartikan sama noise. Oke, sebentar. Setelah hash yang valid ditemukan, hash itu akan disiarkan ke jaringan dan blok baru akan ditambahkan ke blockchain. Oke. Mining atau penambangan adalah aktivitas yang sangat kompetitif. Kadang kala mining bahkan terasa seperti lotre ketimbang kompetisi. Oke. Rata-rata seorang akan menghasilkan Proof of Work yang dapat diterima setiap 10 menit. Berarti ini tentang kecepatan ya, mendapatkan koinnya misalnya dalam 10 menit. Miner nantinya akan berkumpul bersama untuk meningkatkan peluang mereka untuk mining. Semakin cepat mereka menghasilkan blok baru dalam kurun waktu terbatas, maka makin cepat pula mereka mendapat imbalan. Ini ya, semakin cepat orang itu mendapatkan mining untuk mencukupi target, mereka pun akan bisa mewithdraw untuk mendapatkan imbalan. Oke, ini terjemahan dari saya ya. Imbalan yang diterima penambang akan digunakan untuk menutup biaya transaksi dan dibagikan ke masing-masing penambang yang ikut melakukan mining. Oke. Ini termasuk kayak BTCS mining ini ya.
untuk menambah hasilnya. Menambang dalam blockchain yang menggunakan konsensus proof of work. Berarti disebutkan tadi ya di Twitternya, konsensus proof of work ini memang sulit katanya. Ya, memang sulit. Mengubah satu aspek saja dalam blockchain dapat membuat penambang harus melakukan mining ulang di seluruh blok lainnya. Oke. Ini ya, kalau kalian mengubah blockchain gitu ya, miningnya akan mengikutinya untuk mining ulang. Ya betul. Keuntungannya proof of work akan minimalisasi peluang pengguna untuk memonopoli daya kompetisi jaringan. Itu ya, saya jelaskan sedetil-detilnya nih ya. Proses penambangan memiliki dua fungsi utama. Satu, untuk memverifikasi keabsahan suatu transaksi menghindari suatu yang disebut pengeluaran ganda. Untuk menciptakan aset kripto baru dengan memberikan imbalan kepada penambang yang dihasilkan melakukan mining. Oke, ini akan saya bacakan lagi sampai habis ya. Contoh cara kerja. Agar Anda semakin paham mengenai cara kerja POW, kami mencoba menjelaskan beserta contohnya. Ini ya. Ketika melakukan pekerjaan, POW memerlukan komputer untuk secara acak terlibat dalam fungsi hashing. Ini fungsi hash atau kecepatan SH tadi ya. Hingga mencapai output dengan jumlah minimum 0. Oke. Misalnya hash untuk blok ditambah pada tanggal 14 September 2016 adalah ini ya. Ini hash yang 2016 untuk bloknya, untuk blok mining ya. Hadiah blok untuk hash yang disukses itu adalah 12,5 BTC. Blok itu akan selalu berisi 2,012 transaksi yang melibatkan lebih dari 10.000 Bitcoin serta header dari blok sebelumnya. Oke. Jika seseorang mencoba mengubah jumlah transaksi bahkan dengan ini ya 0,000001 Bitcoin, hash yang dihasilkan tidak akan dapat dikenali dan jaringan akan menolak upaya penipuan. Ini ya. Berarti kalau untuk Bitcoin ini dia menggunakan POW juga untuk transaksinya atau hashingnya atau blockchainnya, sama juga kayak kripto lainnya, kayak seperti juga untuk mata uang digital lainnya, saham dan beserta mata uang sejenis, pokoknya sejenis mata uang digital ya. Bisa lihat kan tadi saya udah bacakan semua ya. Oke, untuk sekian dulu ya, saya udah bacakan, udah saya jelaskan tentang POW yang ada di Twitternya yang ini ya, yang ini yang 4 jam yang lalu tadi ya, yang dibagikan oleh tim inti Cordao ya. Oke, untuk sekian saja dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengikuti terus dan melakukan terus penambangan seperti biasa sebelum mainnet. Yang belum daftar silahkan daftar, link ada di bawah juga deskripsi. Masih ada kesempatan. Kalau mainnet udah dibuka, nggak mungkin kita bisa menambang lagi, sama kayak kripto lainnya kemungkinan. Kalau nggak salah mainnetnya dibuka akhir tahun ini ataupun di awal tahun 2023, kemungkinan di akhir tahun, soalnya kebanyakan orang menjual cryptocurrency mereka di akhir tahun untuk orang itu mendapatkan uang untuk
merayakan ulang tahun baru mungkin ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.